Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sehat selalu untuk Anda semuanya. Pada momen ini saya akan bicara tentang IVF, in vitro fertilisasi, atau biasa disebut bayi tabung. IVF ini dianggap sebagai prosedur puncak dalam tata laksana infertility. Padahal zaman sekarang tentu tidak, karena setelah IVF bisa kembali ke siklus alami atau natural cycle. Dikatakan IVF in vitro karena fertilisasinya di gelas, di luar tubuh manusia. Pertemuan oosit dan sperma dikerjakan di luar tubuh. Dan ini bisa berulang. Dikatakan bahwa berapa persen yang memerlukan tindakan ini, statistik menunjukkan 3-7% pasangan infertility memerlukan tindakan bayi tabung. Kalau kita tengok sejarahnya, sesungguhnya sejarah IVF ini sudah lama. 1890 para researcher sudah mulai memanipulasi oosit dan sperma. Kemudian 1959 M. Chang berhasil melakukan IVF pada kelinci. Tahun 1969, jurnal Nature ini menerbitkan artikel dari Dr. Edward dan kawan-kawan yang dilanjutkan dengan Dr. Step 2, dan ini mulai tahap pertama fertilisasi in vitro. Sehingga 1977 lahir bayi IVF murni yang pertama dengan diberi nama Louis Brown. Dan ini merupakan IVF dengan natural cycle. Kita bisa lihat di sini, para sahabat sekalian, bahwa memang pada saat itu luar biasa kasus ini disorot oleh media dengan kelahiran bayi tabung ini, dan dianggap suatu revolusi dalam peradaban manusia. Sehingga pada tahun 2010, Sir Edward dianugerahi Nobel dalam fisiologi kedokteran atas jasanya mengembangkan in vitro fertilisasi. Dan di Indonesia pun tidak kalah. Dr. Sutraji Sumapraja berhasil bayi tabung yang pertama dengan kelahiran Nugroho Karyanto. Ya, ini di Rumah Sakit Harapan Kita terjadi pada 2 Mei 1988. Jadi kita pun sepertinya sudah lama, ya, sudah lama. Tentu kita perlu menengok dasar-dasar hukum formal tentang IVF ini. Di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 16 ayat 1 dikatakan, kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan. Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Kemudian hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Jadi memang ada restriksi, ada batasan, dilakukan oleh suami istri yang sah dan kembali ditanam pada rahim si istri. Pertanyaan berikutnya adalah apa indikasi IVF? IVF dikerjakan dengan berbagai macam alasan. Yang pertama adalah ada masalah tuba, di mana kerusakan tuba, endometriosis, infeksi, chlamydia yang merusak struktur permukaan mukosa dari tuba, kait yang berulang dan lain-lain. Tentu itu ada indikasi bayi tabung karena siklus alami tidak mungkin bisa dikerjakan. Endometriosis juga begitu. Dalam tata laksana endometriosis dalam tahap tertentu kita memerlukan IVF. Juga ada fungsi ovulasi. Dalam tahap tertentu kita melakukan IVF terkait dengan polikistik ovarium yang tidak berhasil dengan tata laksana konvensional. Usia juga pertimbangan. Tentu jangan sampai usia tua masih mengharap kehamilan alami, maka bayi tabung suatu opsi yang baik. Kalau pria dengan sperma yang buruk atau sperma yang sangat-sangat sedikit, tentu bayi tabung menjadi indikasi.
Dan pada tahap tertentu ada pemeriksaan genetik untuk mencegah kelainan kongenital yang berulang pada keturunannya. Maka itu merupakan indikasi IVF. Kita lihat di sini, tabel sini, jadi merata sebenarnya indikasi IVF itu, apakah itu faktor laki-laki atau faktor perempuan. Dan kita lihat di sini mulai dari oocyte, dari tuba, dan berbagai macam faktor. Dan ada juga unexplained infertility, jadi infertility yang tidak jelas. Kenapa? Karena eksplorasi menunjukkan faktor istri, faktor suami normal semua, tapi sudah sekian tahun, cukup lama tidak terjadi kehamilan, dan itu dinamakan unexplained infertility. Ya. Faktor laki-laki cukup besar, yaitu 18%, dan dikatakan faktor yang tidak jelas ini 8%. Jadi ini adalah prevalensi yang bisa dijumpai di klinik-klinik fertility di seluruh dunia. Apa langkah-langkah yang dikerjakan di dalam siklus IVF? Yang pertama adalah evaluasi awal untuk melihat kondisi fisik dan psikis dari pasangan infertil. Kemudian penekanan siklus hormonal alami agar jangan terjadi suatu ovulasi yang prematur atau luteinisasi yang prematur. Kemudian dilakukan stimulasi ovarium, kemudian dilakukan pengumpulan oocyte, pengumpulan sperma, dan dilakukan fertilisasi oocyte di luar, dan kemudian dilakukan transfer embrio dan dimonitor bila terjadi kehamilan. Maka pada gambar ini kita bisa melihat bahwa evaluasi awal akan menentukan langkah-langkah berikutnya pada orang-orang atau istri yang ada kelainan tertentu, kondisi klinis tertentu, perlu pengobatan terlebih dahulu. Apa yang dikerjakan pada evaluasi awal? Tentu dilakukan tes darah, kemudian pemeriksaan sperma, karena kalau sperma sedikit tentu tindakan atau pilihan jenis IVF-nya berbeda dengan spermanya yang normal. Dilakukan evaluasi tuba. Evaluasi tuba boleh dengan hysterossalpingografi, boleh dengan hysteroskopi, ya, atau bisa dengan falaposkopi dan lain-lain. Ya, bahkan beberapa tempat dilakukan laparoskopi kalau memang ada indikasi atau mencurigai kelainan tertentu, ya, seperti hidrosalping, karena cairan salping itu juga mengganggu hasil dari fertilisasi. Jangan lupa dilakukan USG transvagina secara serial untuk melihat uterus, tuba, ovarium, dan pada senter-senter tertentu ada suatu prosedur hysteroscopy yang untuk melihat permukaan dari endometrium. Kalau memang ada polip, ada perlengketan, ada sinekia tertentu, maka itu bisa dilakukan atau diselesaikan dengan hysteroscopy. Juga pada evaluasi awal dilakukan pemeriksaan tambahan, dilakukan pemeriksaan untuk melihat ovarian reserve, jadi antral follicle count, AMH diukur, FSH, E2, inhibin, ya, dan prolaktin. Prolaktin tinggi sangat mengganggu untuk folikulogenesis. Jangan lupa dicek tentang HIV, hepatitis B, C, sifilis, chlamydia, gonore. Ini penting terkait dengan masalah kehamilan nanti, ya. Tahap yang kedua adalah penekanan siklus hormonal alami. Jadi diberikan obat-obat supresi agar tidak terjadi ovulasi yang spontan. Tidak boleh terjadi ovulasi spontan, karena dalam IVF itu kita ingin mendapatkan jumlah folikel yang banyak. Obat-obat yang digunakan cukup banyak pilihannya, bisa pil KB kombinasi, bisa golongan leprolit asetat, ya, bisa golongan navarelin, agonis GnRH, ya kan? Dan beberapa obat-obat yang lain yang ada golongan citrotide dan lain-lain, ya, antagonis GnRH, ya, antagonis ini, ya, citrotide ini. Dan ini juga pilihan-pilihan tergantung pertimbangan klinis dan pertimbangan pembiayaan di dalamnya ada di situ. Tahap yang ketiga adalah stimulasi ovarium. Stimulasi ini memang ditujukan untuk memperoleh jumlah folikel yang banyak. Kenapa? Karena dalam bayi tabung, dalam IVF itu kita harus mendapatkan folikel yang cukup banyak, yaitu folikel-folikel yang baik, kualitas baik. Dikatakan diameternya sekitar 16 sampai 22 mm.
Dan tentu diperlukan pemantauan yang rutin tentang folikel ini ya, agar bisa lihat dalam jumlah tertentu kondisi folikelnya bagus, perkembangannya bagus. Katakan bahwa yang bagus itu adalah terjadi penambahan diameter setiap malamnya adalah 2 mm. Obat-obat yang digunakan untuk stimulasi ovarium ini macam-macam, ya kan? Bisa human menopausal gonadotropin, bisa follicle stimulating hormone (FSH). Kalau perlu ditambah dengan LH, ya nanti suatu saat menurunkan HCG, ya. Bahkan ada pusat-pusat bayi tabung yang masih menggunakan clomiphene citrat dikombinasi, ya. Pada orang-orang tertentu PCO, ya PCOS itu dengan clomiphene citrat itu reaksinya berlebihan. Nah, ini juga patut dipertimbangkan, ya. Dan jangan lupa selalu mengingatkan bahwa kalau sudah folikel banyak, hati-hati dengan suatu ovulasi yang awal, ya. Ini harus dipertimbangkan. Itulah pentingnya dilakukan USG secara serial. Maka kita lihat di sini bahwa dengan pemberian obat-obat untuk stimulasi ovulasi, maka diharapkan terjadi folikel yang cukup banyak, yang tumbuh ya dengan diameter yang baik, sekitar 16 sampai 22. Namun beberapa keluhan terkait dengan stimulasi ovulasi ini adalah mungkin tidak nyaman di tempat suntikan karena disuntik berulang-ulang, ruam, alergi, kemerahan, hormon yang tinggi juga nyeri kepala, mungkin ada moodnya juga ada perubahan, dan mungkin pada keluhan-keluhan terkait dengan GI tract, ya. Pada situasi yang ekstrim bisa terjadi sindrom hiperstimulasi ovarium (OHSS). Nah, kita bisa lihat di sini para sahabat sekalian, kalau terjadi OHSS kita juga harus melakukan pemantauan yang lebih ketat karena sindroma hiperstimulasi ovarium ini bisa gradasi ringan sampai berat. Kalau berat bisa sampai terjadi edema paru, bisa terjadi asites. Ya, ini yang harus mendapat perhatian. Namun pada umumnya OHSS ini terjadi kalau folikelnya banyak, dan ternyata memang pada ibu-ibu, pada pasangan yang OHSS ini ternyata angka keberhasilannya terjadi kehamilan ini lebih tinggi, ya. Jadi ini harus mendapat perhatian tersendiri bahwa ada sisi baik, ada sisi yang harus mendapat perhatian. Setelah diameternya 16 sampai 22, jumlah cukup banyak, ya, maka dilakukan suatu pematangan oocyte, ya kan, dengan memberikan human chorionic gonadotropin (HCG), ya, untuk trigger shot, ya. Kemudian setelah diberikan trigger ini, ya, akan dipanen oocyte-nya, yaitu 34 sampai 36 jam pasca injeksi HCG. Ya, tentu pengambilannya menggunakan guiding, yaitu ultrasonografi transvagina, karena itu lebih mudah mendeteksi, lebih dekat dengan sasaran, dan kemudian diaspirasi. Di laboratorium IVF memang ada yang menggunakan pembiusan ringan, ada juga yang cukup menggunakan analgesia, ya. Jadi tentu semakin ahli semakin memerlukan analgesia sedikit, ya. Tetapi ada situasi tertentu yang agak sulit di mana ovarium itu tinggi, lengket dengan atas, mungkin dengan dinding pelvik bagian atas. Maka dengan menggunakan ultrasound transvagina tidak bisa mencapainya, maka laparoskopi perlu dipertimbangkan untuk mengambil oocyte dari laparoskopi, ya, lewat dinding abdomen. Maka pada gambar ini para sahabat sekalian kita bisa melihat dengan ultrasound transvagina kita bisa dekat dengan sasaran dan kita bisa mengaspirasi folikel ini satu persatu untuk mendapatkan oocyte yang cukup banyak. Pengumpulan oocyte dikerjakan 10-15 oocyte itu bagus, ya. Tapi kalau usianya sudah bertambah mungkin ya tidak sampai demikian, atau kalau cadangan ovariumnya sudah rendah ya tentu tidak sampai sekian, dan itu tentu prognosanya kurang begitu bagus. Dan tentu setelah diaspirasi, ya, ahli embriologinya akan memeriksa kualitasnya dan kemudian dimasukkan ke inkubator untuk proses fertilisasi.
Bersamaan dengan pengumpulan oosit pada pasangan pada suaminya dilakukan pengumpulan sperma. Yaitu tentu tidak jauh berbeda saat terjadi pengumpulan oosit. Jadi dikerjakan pada pria 3-4 hari sebelumnya tidak melakukan hubungan seksual, dan kemudian ya sekitar 60 menit sampai 90 menit sebelum pembuahan dikerjakan, dan tentu dilakukan perlakuan khusus, disentrifugasi dan lain-lain ya, untuk spermanya dilakukan kapasitasi agar lebih berkualitas, dan kemudian ditempatkan dengan medium tertentu yang cocok untuk sperma, dan kemudian dilakukan fertilisasi. Pada hal-hal tertentu di mana ada masalah kesukaran untuk pengambilan sperma secara alami, sperma bisa diambil di testis, epididymis, atau vas deferens. Ini salah satu contoh yang bisa dikerjakan, pengambilan testis di epididymis, vas deferens, testis, dan biasanya teman-teman dari urologi yang akan mengerjakan ini. Setelah spermanya dilakukan preparasi yang baik, kemudian dilakukan fertilisasi in vitro dengan cara menambahkan 10.000 sampai 50.000 sperma motile dalam 1 ml media kultur, di mana oosit dilakukan inkubasi. Pada hal-hal tertentu dilakukan ICSI, intracytoplasmic sperm injection, di mana spermanya sangat sedikit sehingga perlu dilakukan bantuan dari luar agar sperma ini bisa masuk ke dalam oosit. Dan tentu kita bisa lihat di sini, setelah dilakukan fertilisasi akan diikuti di dalam inkubator dan akan dilihat embrio akan tumbuh. Dikatakan bahwa 65% sampai 75% ovum yang matur akan bisa dibuahi oleh sperma, dan tentu akan tumbuh menjadi embrio kemudian diikuti. Pada kasus-kasus yang memerlukan diagnostik pre-implantation oleh karena ada defek genetik, maka dalam tahap ini, tahap sebelum 16 sel, maka bisa diambil 1 blastomer untuk dilihat pola genetiknya. Kalau memang ada masalah genetik yang mencurigakan ke arah kelainan, maka tentu tidak dilakukan embrio transfer. Tetapi kalau sehat, akan dilakukan embrio transfer. Ini adalah salah satu contoh di mana spermanya sangat sedikit, diperlukan bantuan 1 sperma ya, kepala sperma dimasukkan ke dalam nukleus untuk semacam assisted di dalam fertilisasi. Dan ini sekarang juga banyak dikerjakan. Kenapa? Karena statistik menunjukkan bahwa kualitas sperma juga terjadi penurunan. Kemudian diikuti perkembangannya setelah terjadi fertilisasi, maka calon embrio ini akan tumbuh dari 1 sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, sampai 16 sel. Dan setelah 6, bagaimana dengan embrio transfer? Ya, berapa jumlah banyak embrio yang ditransfer? Ada pertimbangan, yaitu usia. Bahwa kalau usia ibu kurang dari 35, ada 2 embrio yang ditransfer. 35 sampai 37, ada 2 sampai 3, 38 sampai 40, ada 3 sampai 4 embrio, lebih dari itu lebih dari 5 embrio. Tapi dipertimbangkan juga kualitas embrio. Jadi kalau embrionya bagus, berkualitas, mungkin 1 embrio sudah PD yang ditransfer. Tapi kalau kurang bagus, ya lebih dari itu bisa ditransfer. Di negara maju, yakin mereka banyak melakukan single embryo transfer. Di Center IVF Jakarta, Bandung, Surabaya juga sering melakukan single embryo transfer. Dan tentu bahwa keberhasilan IVF ini sangat variabel karena banyak faktor yang menentukan. Tapi yang jelas bisa dikerjakan berulang-ulang. Ada variasi IVF yang namanya GIF, Gamete Intrafallopian Transfer. Gamete, sel telur, sel oosit ditaruh di dalam tuba, terjadi fertilisasi di sana. Jadi fertilisasinya di tuba, gitu ya. Ada juga yang ZIF, Zygote Intrafallopian Transfer, di mana
fertilisasinya di laboratorium, kemudian ditransfer ke tuba ya. Tapi prosedur ini complicated, sedikit sekali yang dikerjakan, dikatakan laporan jurnal ini kurang dari 1%. Nah, kalau pas terjadi embrio yang banyak, yang ditransfernya tidak sampai sebanyak itu, apa yang dikerjakan? Nah, embrio diawetkan dalam freezer, jadi dengan dibekukan dalam nitrogen, maka dia bisa bertahan lama. Suatu saat bisa diencerkan lagi, towing, maka bisa dimasukkan lagi, ya. Atau mungkin didonasikan. Ya, tentu ini ada masalah etik dan masalah informed consent, atau diadopsi pihak lain, bahkan regulasinya bisa dibuang. Ya, ini tentu memerlukan regulasi. Beberapa prosedur khusus yang terkait dengan IVF, mungkin assisted hatching, ya, seperti yang saya sampaikan, seperti ICSI tadi ya, intracytoplasmic sperm injection, pre-implantation genetic diagnosis. Ada satu keluarga yang anaknya pertama cacat, kedua cacat, ketiga cacat. Begitu kelima, dia bayi tampung dan minta tolong dokter. Dokter, apakah embrio ini cacat? Kalau cacat, tidak usah ditransfer. Kalau tidak cacat, ditransfer. Nah, itu PGD, pre-implantation genetic diagnosis. Kemudian bisa di freezing, didonasikan, atau dipakai pihak lain. Tentu prosedur IVF ini bukan prosedur yang bebas sama sekali, ya. Tadi pada bagian pertengahan saya sampaikan OHSS, ya. Ini memang salah satu komplikasi yang paling sering terjadi. Dan beberapa tindakan atau kasus terjadi sangat berat sehingga memerlukan ventilator. Jadi tentu para pelaksana IVF ini harus alert ke masalah ini, menaruh perhatian, terutama pasien-pasien dengan PCOS, pasien-pasien dengan gemuk, ya ini harus hati-hati. Penyulit yang berikutnya adalah jika bayinya lebih dari satu, bisa lebih dari dua, ada sampai 3, 4, ada 5. Nah, ini juga problem ya, bayinya tetap prematur, kehamilan yang berat, ya, sehingga perawatan pasca lahir ini yang memerlukan perhatian yang lebih, ya. Hati-hati resiko saat stimulasi ovarium dan pengambilan sel telur. Semua tindakan medis ini perlu informed consent yang jelas bahwa itu sama sekali bukan bebas dari masalah. Angka sukses memang sangat bervariasi. Kalau di negara maju bisa sampai 40%, 43%, ya. Tapi di Indonesia dari laporan Per Fitri rata-rata sekitar 28%, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang IVF. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.